wanita yang hebat. Ketika saya hidup di bulan Januari, beliau selalu rajin ngajar, memastikan pembelajarannya sama, dan ketika beliau apa saya perhatian selalu berdoa, bahkan tanggal 17 saya sudah mendoakan tapi kemudian beliau bilang membuat cara itu saya simpan sebagai cara
Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Kami berdoa memberikan kekuatan buat Papa Engkau, buat Tante Lia, buat Samantha. Engkau juga berarti Ko Martinez beserta istri dan juga cucu-cucu menantu yang ditinggalkan. Koko adik dan aku ditinggalkan. Allah lah yang akan memberikan kekuatan untuk kami melanjutkan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan pujian kita yang selanjutnya. Ini adalah pujian request dari Ko Martin. Pasti ini adalah pujian yang begitu berarti dan makna di hati Ko Martin. Kalau saya adalah kesempatan. Ya, kalau kesempatan kita nyanyi lagi itu. Dan selama COVID memang beliau tidak hadir beribadah karena memang sepi dan juga memang berbahaya buat beliau. Tetapi di Instagram selalu join pada offline bersama kami. Kita akan menaikkan pujian yang
bersama-sama. Hari ini Bapak Ibu sedang bergabungan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Kita bersyukur Tuhan buat malam hari ini di tengah-tengah sidang pergabungan keluarga kami yang berduka. Kami boleh melihat anugerah Tuhan atas kami. Kami tidak percaya bahwa orang yang kami kasihi, mama kami, mertua kami, keluarga kami, Tante Eka sudah bersama dengan Tuhan. Ini merupakan jaminan hal yang luar biasa bagi setiap kami orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Dan sebenarnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar untuk mau mengerti lebih lagi Tuhan. Kami juga boleh memahami makna hidup kami bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keluarga, anak, saudara dari Tante Eka yang kita cintai. Puji Tuhan, hari ini di Malam Kembang kita bersama-sama untuk kumpul, untuk menghibur, memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Wahyu, kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai 13. Kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai 13. Firman Tuhan berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, keluarga yang ditinggalkan oleh Tante Eka, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mati dikatakan berbahagia. Pertanyaannya adalah, yang mati seperti apa yang dikatakan berbahagia? Ada dua makna dari kata berbahagia ini kalau kita pelajari sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Kata berbahagia dalam bahasa aslinya makarioi, yang artinya adalah diberkatilah. Jadi berbahagia di sini bukan senang semata-mata, tetapi diberkati. Diberkati itu merupakan bentuk rahmat yang Tuhan berikan kepada manusia. Jadi orang yang dipanggil Tuhan dikatakan diberkati. Artinya apa? Mendapatkan rahmat dari Tuhan. Rahmatnya apa? Tentunya kita yang percaya bahwa surga menanti. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diberkati, menerima rahmat, yakni hidup di dalam kerajaan surga sebagai upah bagi mereka yang mati, dikatakan mati di dalam Tuhan. Karena apa? Kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi Tante Eka saat ini boleh beristirahat dari segala jerih lelahnya selama ini. Dia hidup takut akan Tuhan. Dia hidupnya memuliakan nama Tuhan. Hidupnya mencerminkan bahwa dia seorang anak Tuhan yang baik. Dan tentunya hari ini beliau beristirahat karena jerih lelahnya, karena jerih payahnya yang menyertainya, karena takut akan Tuhan. Makanya inilah yang menjadi jaminan kita sebagai orang yang percaya bahwa kita yang mati nanti akan mati penuh dengan bahagia karena kematian kita di dalam Tuhan. Saat ini Tante Eka sudah memulai mendahului kita. Setiap kita harus berjuang untuk apa? Untuk hidup takut akan Tuhan. Seperti Tante Eka. Ya, karena jerih lelah kita akan menyertai kita ketika kita mati kelak. Lalu yang kedua, makna kata berbahagia tentunya sukacita yang besar, sukacita yang luar biasa yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ya, kehidupan di dunia ini fana. Setiap kali ada orang yang berulang tahun, saya selalu mengucapkan selamat memperingati berkurangnya masa hidup di dunia yang fana ini. Karena bukan selamat panjang umur, sebetulnya umurnya semakin pendek begitu ya. Karena apa? Karena hidup kita fana. Kehidupan yang fana ini penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan.
Sekarang orang panik dan takut di mana-mana, takut kena corona, ya kan? Semua orang mengalami kesusahan, nggak hanya pengusaha kelas atas, semua orang pun juga mengalami kesulitan ekonomi sulit. Karena apa? Sesuatu yang fana yang kita hadapi membuat kita mengalami kesusahan. Tapi coba kita lihat Tante Eka yang sudah bersama dengan Tuhan di sana. Enggak ada lagi sakit, enggak ada lagi pikiran yang menghantui dan sebagainya. Hidupnya penuh dengan sukacita karena sudah bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dua hal ini yang menjadi dasar kehidupan kita untuk hidup takut akan Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita supaya kita nanti mati bisa berbahagia? Dikatakan orang yang mati berbahagia di dalam Tuhan seperti Tante Eka. Yang pertama, ayat yang ke-12 dikatakan, orang yang berbahagia ketika dia mengalami kematian adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Itu jelas. Orang yang mengikuti perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, pasti dia akan matinya dalam kebahagiaan. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kita bisa melihat bahwa kematian adalah sebuah keuntungan. Karena apa? Karena kita hidup takut akan Tuhan dan kemudian kita memperoleh upah kita sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, kita mencatat orang yang berbahagia dalam kematiannya di dalam Tuhan adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Selain taat kepada perintah Tuhan, kita juga harus punya iman kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjamin hidup kekal. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini jaminan kehidupan yang kekal. Makanya kalau kita orang yang percaya tanya, apakah engkau yakin masuk surga? Kita harus jawab dengan iman. Ya, saya yakin. Karena apa? Saya hidup iman kepada Tuhan Yesus. Gak ada di dunia ini jaminan bagi kita untuk kita bisa menerima keselamatan selain Tuhan Yesus. Maka kita bersyukur kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kematian kita akan mendatangkan sebuah kebahagiaan. Dan yang ketiga dikatakan di ayat 12, ketekunan orang-orang kudus. Artinya apa? Orang yang kematiannya mengalami kebahagiaan seperti Tante Eka adalah orang-orang yang menjaga hidupnya kudus, tidak najis. Orang yang menjaga hidupnya dalam kekudusan. Karena apa? Allah atau Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Orang yang hidup kudus pasti akan berjumpa dengan Tuhannya. Inilah kemudian menjadi perjuangan kita sebagai manusia. Memang tidak ada manusia tanpa dosa. Kita juga manusia, kan? Kita juga manusia, hamba Tuhan juga manusia. Semua manusia, ya, kita pasti pernah jatuh dalam dosa. Tetapi yang terpenting adalah bukan hidup di dalam dosa. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita harus bertobat. Kita hidup dalam kekudusan. Dan kemudian kita mengalami kematian kelak penuh kebahagiaan karena kematian kita di dalam Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, saya serahkan kepada Pendeta Asmoro. Terima kasih Tuhan. Kita sudah di penghujung ibadah duka malam kembang dan sekaligus seperti malam hari ini. Di tengah-tengah ini ada banyak sekali saudara dari Ibu Eka, saudara-saudara dari kantor Per, saudara sekalian. Di ruangan Zoom juga ada saudara-saudara kita. Ada anak dari Ibu Eka Pratiwi yang ada di Amerika. Hai Ci. Boleh open suaranya, boleh buka mute-nya. Halo Cece. Hai, makasih Pendeta. Pak Asmoro, thank you. Iya. Pak Tompel yang kami kasih, boleh duduk di sebelah sini Pak Tompel, karena tidak di sini ada kamera.
Celia, ada Pak Tomka sebentar duduk aja. Nah, ini dia, ini spot lagi. Sebentar. Iya. Ya, Pak. Sehat ya. Ya. Ya, Pak. Ya. Sedia, oke. Mau nyampein sesuatu nggak, Ce? Silakan, Ce. Saya mau terima kasih buat semua yang udah datang ke penghiburan Mama. It's been hard here. Saya nggak bisa datang ke sana, nggak bisa ketemu saudara-saudara, nggak bisa lihat Mama yang terakhir. Tapi Tuhan begitu baik sama Mama. Sekarang Mama udah istirahat, udah tenang, nggak sakit lagi. Seperti firman Tuhan bilang, Mama udah istirahat sekarang, meninggal dalam kasih Tuhan. Iman Mama selalu kuat dalam semua penderitaan. Iman Mama selalu kuat, selalu bersyukur sama Tuhan, nggak pernah kehilangan iman dalam satu saat pun. Meskipun Mama sakit setiap hari, setiap saat, 21 tahun menderita lupus, tapi nggak pernah Mama mengeluh, selalu beriman sama Tuhan. Dan kita anak-anaknya belajar mempunyai iman yang seperti Mama. Terima kasih semua udah datang. Mudah-mudahan semua yang ada di Indonesia dan kita yang di sini mendapat penghiburan yang sebesar-besarnya. Biar Tuhan juga yang membalas semua kebaikan yang sudah diberikan pada Mama selama hidupnya. Terima kasih. Ya, sabar ya. Ya. Iya, Pim. Mudah. Nanti kita tunggu lagi plastik di Indonesia. Ya. Iya. Arti. Mama udah 3-4 bulan terakhir dia selalu ngerasa sakitnya sakit. Tiap kali telepon Mama, gimana kabarnya? How you feeling today? Mama rasa apa? Mama cuma bilang, Mama sakit, tepanya gas. Itu terus sampai terakhir pun juga dia selalu bilang something wrong with dia punya perut. Kadang suka ngomong sama Tuhan, kenapa sih Mama harus selalu sakit terus? Kadang juga kita Martin suka minta gitu sama Tuhan, seandainya boleh milih orang tua gitu, jangan dikasih pilih orang tua yang sakit-sakitan begini. Kesian lihat Mama capek, kita pun juga capek jadinya ngeliat dia capek terus gitu. Tapi kalau kita bisa memilih, mungkin kita nggak akan tahu apa artinya bisa menghargai orang tua, bisa memperhatikan orang tua. Karena nggak ada yang disakitin, nggak ada yang merasa sakit orang tuanya, mungkin ya kita nggak bisa memperhatikan dia, pikir semuanya baik-baik saja gitu. Ya tapi kita nggak bisa memilih, pilihlah Mama yang ada gitu. Jadi sampai hari terakhir Mama kemarin, Mama ngomong sebenarnya udah Mama capek, tiap kali telepon capek, Mama capek, badannya capek gitu. Banyak keinginan Mama gitu.
tapi badan dia nggak bisa support dia, badannya selalu sakit. Mama mau ini, mama mau itu, tapi selalu support mama. Ayo ma semangat, ya semangat. Ayo ma semangat, semangat ma, ya semangat. Tapi terakhir udah semangatnya juga, tapi nggak suruh Noel ngomong, ayo Noel ngomong, oma semangat, oma sehat ya. Tapi ya ini udah semakin semangatnya tuh semakin beda. Jadi bersyukur karena Tuhan izinkan mama ada di dalam hidup Fatin. Martin bisa belajar bagaimana cara kita memperhatikan orang tua. Kita tetap harus punya sukacita dalam Tuhan. Dan untuk semua teman-teman, saudara yang sudah menyempatkan diri, untuk semua teman-teman, saudara yang sudah menyempatkan diri datang, walaupun situasinya mungkin lagi kayak pandemi kayak gini nggak kelar-kelar, tapi Martin sebagai perwakilan dari keluarga besar mau mengucapkan terima kasih buat support, doa dan dukungannya. Ini salah satu bukti bahwa mama itu disayangi sama banyak orang. Walaupun situasi gini, tapi masih banyak yang mau datang. Terima kasih sekali lagi. Bukan hanya yang di ruangan ini toh, bukan hanya di Zoom. Di Zoom sendiri kalau nggak salah sekitar 20 orang, 20 keluarga. Oh, 23 frame. Jadi banyak di situ. Belum lagi yang ada di YouTube. Tadi baru ada komen dari NTT. Mungkin mama belum pernah ke NTT ya, tapi kenal sama mama. Ada yang di Kalimantan Barat, Wisnu dan keluarga, juga gabung. Ada juga yang ada di Cirebon, saya lihat tadi banyak sekali. Dan adalah bukti bahwa setiap hidup kita harus menjadi dampak bagi orang lain, maka kita dikasih banyak orang. Saya nggak tahu bagaimana Pak Tontel berdampak bagi banyak orang. Tidak ada orang yang nggak kenal Pak Tontel ya. Dan ini luar biasa. Saya menjadi bagian daripada keluarga besar ini. Martin, kalau mau panggil saya, asik hitam aja. Kalau apa saya nggak putih, tapi asik hitam aja ya. Kita saudara, ya. Tuhan malam hari ini sungguh luar biasa. Sembari kita menyiapkan hati kita, sama-sama kita akan menutup peti jenazah daripada orang tua kasih kita, mama kita, Cece Lia dan Samantha ya. Nanti bisa lihat ya kamu melalui update yang sama untuk kita sama-sama mau menutup peti. Nah sebelum itu saya minta sekeluarga kerabat dimulai dari suami tercinta berdiri dan mengambil minyak klonyo yang sudah disiapkan, akan berjalan seperti jalan jam diikuti yang lain. Taburkanlah pewangian ini di dalam jenazah dan kita sama-sama melakukan pujian. Ya.
Mungkin Pak Hendra mau menyampaikan sesuatu sebelum ya, sudah ya, oke. Boleh diizinkan ya, Pak. Mohon petugas untuk siap-siap diri, petugas untuk masuk peti, tolong diberitahukan. Petugasnya sudah siap. Mungkin sesuatu atau kecil sudah siap ditutup ya. Petugas dari rumah duka yang bagian mungkin penting boleh disiapkan.
Hebat ini hebat. Mohon dikoordinasi untuk boleh diberitahu untuk setelah merapat. Ya, sambil menunggu, saya ingin memberikan pengumuman bahwa besok pagi jam 9 tepat di tempat ini ada ibadah pemberangkatan jenazah, karena nanti jam 11 akan dilaksanakan kremasi di lantai 5 di tempat ini juga. Jadi ibadah jam 9 tepat kita mulai yang akan dipimpin oleh pendeta Sri Natalia, dan kremasi akan saya pimpin sendiri nanti di lantai 5 jam 10 keluar dari tempat ini. Jadi kita ibadahnya singkat sekali besok, mungkin aja sengaja kita langsung naik ke atas. Apakah sudah hadir petugas? Oh ya, oke. Cece Lia, mau ada yang disampaikan Cece sebelum peti jenazah ditutup? Silakan. Papa sama Papa Martin bisa peti jenazah. Silakan di spotlight. Silakan. Selamat jalan Mama. Mama sudah sama Tuhan sekarang. Kita semua happy. Mama udah happy sekarang sama Tuhan. Mama don't worry sama kita yang ditinggalkan. Kita semua will be okay. Sammy, you wanna say something? Mama, jangan pikirin kita. Everything is okay here. Now look over Mommy. Do you see her? You can rest now. Everything is okay. We're not alone. Now we cannot go to Indonesia. It's so sad, but we're together and we'll see each other again someday. But now you don't have to worry about us. Now we're all okay. Thank you, Mama. I love you, Mama. Okay, makasih Pak. Asmoro. Ya. Terima kasih, Cik. Sudah ada tak? Tinggal ditutup sebenarnya, tinggal di dia punya itunya dipegang. Iya. Ini anaknya. Iya. Oh. Di sana. Iya. Sirel. Coba dilihat mana Sirel. Sirel. Ya. Oke. Say something. Boleh ya? Diarahin kameranya, diarahin ke kurang bawah. Ya. Mau say something buat